yang berisikan jika ia akan datang untuk menjemput Hawkgirl pulang dan dirinya tidak akan ragu-ragu untuk membunuh siapapun yang menghalangi niatnya. Bizarro seketika marah dan langsung memancarkan lasernya ke arah The Rogues yang membuat Heatwave dan Weather Wizard seketika menjadi abu. Namun dari dalam sana keluar sebuah suara yang familiar bagi Hawkgirl yang ternyata adalah Solomon Grundy. Melanjutkan dari video sebelumnya, di Batcave, Alfred yang sedang bersih-bersih di sana dikejutkan dengan kedatangan dari Robin. Setelah sedikit percakapan, mereka sedikit berdebat di sana karena Robin merasa jika Batman telah meremehkan Superman padahal ia tidak akan bisa mengalahkannya. Alfred yang mendengarnya pun tidak setuju karena menurutnya Batman lebih pintar dan lebih berani daripada Superman. Apalagi saat ini hidup Superman sudah diatur oleh ketakutannya dan sekuat apapun ia, Superman pasti akan dipenuhi oleh ketakutan dan hal tersebutlah yang akan membuatnya kalah. Saat mereka sedang berdebat, Alfred yang melihat Robin memandangi display kostum Nightwing yang menghilang memberitahu Robin jika seseorang telah mencuri kostum Nightwing beberapa tahun yang lalu. Alfred juga sempat bertanya kepada Robin apakah ia tahu hal tersebut dan Robin menjawab jika dirinya tidak mengetahuinya. Berpindah ke sisi lain kota Gotham, di distrik Diamond, setelah keluarnya Catwoman dari pemberontakan, ia pun mulai kembali melakukan rutinitasnya seperti dulu, yaitu mencuri barang-barang mewah. Ia mengajak Harley ke dalam aksinya, tapi seperti biasa, Harley yang selalu melakukan hal seenaknya langsung menghancurkan display berlian tanpa pikir panjang yang membuat alarm di sana seketika berbunyi. Mereka berdua pun langsung bergegas mengambil sebanyak-banyaknya berlian dan setelah itu langsung melarikan diri dari sana. Tapi baru saja mereka naik ke atas rooftop untuk melarikan diri, Robin tiba-tiba memergoki mereka dan setelah ia melumpuhkan Harley dari belakang, pertarungan kecil pun langsung terjadi di sana. Catwoman dengan sigap melesat ke arahnya, tapi Robin dapat dengan mudah menghindarinya dan Robin juga berhasil mengambil tas berisikan berlian dari punggung Catwoman. Catwoman pun langsung menyerang Robin dengan cakarnya dan setelah itu langsung melarikan diri dari sana yang membuat Robin langsung bergegas mengejarnya. Robin berhasil menghentikan Catwoman sesaat kemudian, tapi ternyata hal tersebut hanyalah pengalihan agar Harley dapat melarikan diri dari sana membawa tas berisikan berlian yang dijatuhkan Robin sebelumnya. Catwoman pun agak mengejek Robin karena Batman tidak akan pernah tertipu oleh hal tersebut. Setelah itu, Robin yang tahu jika Catwoman keluar dari pemberontakan bertanya kepadanya alasan apa yang membuatnya keluar dari sana. Catwoman pun menjawab jika dirinya sudah lelah melihat orang-orang di sekitarnya tewas yang membuat Robin bertanya kepada Catwoman kenapa ia tidak bergabung ke dalam The Regime yang mungkin Catwoman bisa membuat perubahan di sana dan membantu mereka menyelamatkan nyawa orang-orang. Catwoman pun seketika menolaknya karena menurutnya hal tersebut tidak akan merubah apapun dan dirinya hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Catwoman juga menyarankan Robin untuk melakukan hal yang sama sepertinya yang membuat Robin seketika termenung yang dimanfaatkan oleh Catwoman untuk langsung menyemprotkan gas air mata agar dirinya dapat melarikan diri dari sana. Setelah itu, Robin langsung kembali ke Bloodhaven dan memutuskan untuk menyerang markas dari para supervillain tanpa memberitahu siapapun. Ia harus berhadapan dengan Scarecrow, Mad Hatter, Black Mask, Tweedledee and Tweedledum, serta Man-Bat di sana. Pertarungan pun terjadi dan Robin nampaknya berhasil mengimbangi mereka setelah ia menjatuhkan Tweedledee and Tweedledum serta yang lain dalam beberapa serangan. Namun, setelah Robin mengalahkan kelima penjahat tadi, ternyata Black Mask memanggil bala bantuan dan sekelompok penjahat yang dipimpin Bronze Tiger pun langsung datang untuk mengeroyoknya. Awalnya, Robin berhasil mengimbangi mereka namun ternyata serangan Bronze Tiger berhasil menjatuhkannya yang membuat para penjahat langsung mengeroyok Robin yang sedang tak berdaya. Saat Robin sedang dikeroyok, Deathwing yang mengawasinya memutuskan untuk membantu dengan merasuki tubuh dari Bronze Tiger dan langsung melumpuhkan para penjahat di sana. Robin yang melihatnya pun bingung, namun setelah itu, karena pengeroyokan tadi, Robin pun tiba-tiba pingsan dan sudah berakhir di rumah sakit Hall of Justice dengan Cyborg yang sedang merawatnya. Robin yang baru sadar pun bingung bagaimana bisa ia di sini dan Cyborg memberitahu jika Robin telah mengirim distress sinyal sebelum ia pingsan.
Robin yang mendengarnya pun menyangkal perkataan Cyborg dan berkata jika ia tidak mengirim sinyalnya karena hal terakhir yang ia ingat hanyalah tendangan dari Bronze Tiger, tapi setelah itu Bronze Tiger mulai menyerang teman-temannya. Cyborg yang mendengarnya pun bingung karena Bronze Tiger ditemukan tak sadarkan diri seperti penjahat yang lain. Dan anggota The Rezim yang datang memberitahunya jika Robin lah yang telah melumpuhkan mereka semua. Dan sebelum pergi, Cyborg memberitahu Robin jika seseorang telah mengirim kado untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Robin pun langsung menghampiri kadonya dan membaca kartu ucapan di sana yang ternyata dikirim oleh Dick Grayson. Robin pun langsung memakai kostum Nightwing yang menjadi hadiahnya, dan Superman yang datang memuji kostum Nightwing-nya serta memuji prestasi Robin sebelumnya yang dapat mengalahkan para penjahat. Tapi Superman juga menasihati Robin walau ia pemberani, tapi Robin tidak harus melawan mereka semua sendiri karena terkadang ada saatnya untuk seseorang harus merasa takut, karena tanpa adanya rasa takut tidak ada yang namanya keberanian. Mendengar perkataan Superman, Robin pun teringat perkataan Alfred sebelumnya dan bertanya kepada Superman apakah Superman pernah merasa takut. Superman pun balik bertanya kenapa Robin menanyai hal tersebut, dan Robin memberitahu jika Alfred berkata kepadanya jika hidup Superman sudah diatur oleh ketakutan yang pada akhirnya akan membuat Batman dapat mengalahkannya. Superman yang mendengarnya pun berterima kasih kepada Robin karena telah jujur padanya, dan setelah itu Superman menjuluki Robin sebagai Nightwing yang baru sebelum ia pergi dalam keadaan marah karena mendengar perkataan Alfred. Deathwing yang berada di sana pun teringat perkataan Batman dulu yang mengatakan padanya jika Batman sangat takut jika Robin akan tergoda oleh kegelapan yang tidak ia sangka ternyata kegelapan tersebut adalah Superman. Berpindah ke ruangan utama di Hall of Justice, Cyborg melaporkan kepada Superman jika mereka telah menangkap 52% dari seluruh penjahat yang kabur sebelumnya. Superman yang mendengarnya pun menerima laporan Cyborg, dan setelah itu Superman juga bertanya kepada Cyborg bagaimana progres dari rekondisi mereka. Dan dengan kurangnya pil super buatan Luthor, Superman meminta agar Cyborg untuk membuat kelompok tim yang siap untuk beraksi. Cyborg yang telah menjalankan tes sebelumnya pun memperlihatkan 9 kandidat penjahat kepada Superman dan memberitahunya jika ia sudah mengirim profil mereka kepada Luthor agar Luthor dapat meninjau mereka semua. Dan setelah itu, untuk menyelesaikan laporannya, Cyborg memberitahu Superman jika di kota Gotham ada sebuah obrolan online tentang pemberontakan yang berkembang di kalangan mahasiswa dan aktivis-aktivis di sana yang berada di bawah nama Joker. Superman yang mendengarnya pun seketika marah dan memerintahkan Cyborg untuk mencari mereka semua. Setelah itu, karena laporan Cyborg sebelumnya, Superman pun mulai melakukan siaran ke seluruh dunia untuk melarang orang-orang melakukan pertemuan publik karena dirinya tidak akan mentoleransi segala tindakan dari kelompok anti-rezim yang akan mengancam perdamaian yang telah mereka ciptakan. The Joker Clan yang mendengarnya pun muak, tapi mereka tidak akan gentar untuk melakukan perlawanan karena mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebebasan. Setelah itu, karena mereka sudah tidak bisa lagi menunggu, Mr. Bart, pemimpin dari Joker Clan pun langsung meminta para anggotanya berkumpul karena inilah saatnya bagi mereka untuk melakukan perlawanan. Mereka semua pun langsung berkumpul di sebuah gudang dan Mr. Bart pun langsung melakukan orasi-orasi jika The Joker Clan tidak akan tinggal diam karena mereka sudah siap untuk melawan Superman. Tapi setelah itu, tiba-tiba Batwoman menerobos masuk ke sana dan mempertanyakan aksi mereka yang menganggap jika Joker adalah seorang pahlawan. Batwoman pun berkata, jika mereka ingin melawan The Rezim, maka mereka harus melawannya atas nama mereka sendiri, bukan atas nama seorang pembunuh yang telah membunuh jutaan orang. Batwoman yang sedang mencari Harley pun langsung menunjuknya dan bertanya apakah Harley akan membiarkan hal tersebut terjadi. Harley yang sudah ketahuan pun langsung membuka penyamarannya yang membuat orang-orang di sana seketika terkejut. Setelah itu, Harley pun bertanya apa yang dilakukan Batwoman di sini, dan karena Batwoman menjawab jika ia mencari Harley, Joker Clan pun langsung menodongkan senjatanya dan berkata jika Batwoman tidak bisa membawa Harley. Batwoman yang melihatnya pun langsung menyerang mereka, dan sesaat kemudian para prajurit Joker Clan pun dapat dengan mudah dilumpuhkan. Setelah itu, Batwoman langsung bertanya kepada Harley apakah ia hanya akan diam saja di sana.
Harley pun langsung berjalan ke arah Batwoman dan memberitahu semua anggota Joker Clan jika mereka harus menghentikan kebodohan ini, dan seperti kata Batwoman sebelumnya, Joker hanyalah orang gila yang suka membunuh. Di saat yang bersamaan, Cyborg yang mendapatkan kabar berkumpulnya para anggota Joker Clan langsung melaporkan hal tersebut kepada Superman, yang membuat Superman langsung melesat pergi menuju kota Gotham. Kembali ke Gotham, Harley memberitahu para Joker Clan jika mereka ingin membantu pemberontakan, maka mereka harus melakukannya dengan cara yang benar, dan jika mereka mau, dirinya bisa membantu mereka untuk melakukan hal tersebut. Mr. Bart pun meminta waktu untuk mendiskusikannya, dan sesaat setelah kepergian Batwoman dan Harley, Mr. Bart yang ingin membuka sesi diskusi tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan dari Superman yang marah karena mereka telah berkumpul atas nama dari Joker. Mr. Bart dan para anggota Joker Clan pun mulai meneriaki nama Joker serta berkata jika mereka adalah warga Amerika yang merdeka dan tidak mengakui pemerintahan dari seorang tirani. Superman yang mendengarnya pun semakin marah, dan tiba-tiba Superman mulai membakar seluruh orang yang ada di sana menggunakan mata lasernya, dan setelah itu langsung bergegas pergi dari sana. Batwoman dan Harley yang melihat ledakan tersebut pun langsung berbalik, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat orang-orang yang ada di sana sudah hangus terbakar. Berpindah ke sisi lain dunia, Bizarro membawa The Trickster menuju ke sebuah benteng di Syria karena sebelumnya The Trickster berkata kepada Bizarro jika mereka harus menjauh dari orang-orang jahat. Setelah itu, Bizarro terlihat agak bersedih karena orang-orang tidak percaya jika dirinya adalah Superman. The Trickster yang mendengarnya pun berkata jika ia ingin membicarakan hal tersebut dan berkata kepada Bizarro jika mungkin orang-orang mengatakan yang sebenarnya dan Bizarro bukanlah Superman yang asli. Bizarro yang mendengarnya pun marah, tapi The Trickster mencoba untuk menenangkannya dengan berkata jika mungkin Bizarro harus berhenti menjadi Superman karena Superman adalah seorang diktator. Bizarro yang mendengarnya pun mulai berpikir untuk membunuh Superman, dan The Trickster juga setuju akan hal tersebut karena setelahnya Bizarro bisa menjadi Superman yang lebih baik daripada yang sekarang. The Trickster pun juga berkata jika ia akan menolongnya, tapi sesaat kemudian Bizarro tiba-tiba bersin yang membuat tembok benteng di sana seketika hancur. The Trickster pun meminta Bizarro untuk selalu menutup mulutnya ketika ia bersin, dan dengan senang hati, Bizarro pun menuruti perkataan temannya tersebut. Setelah itu, The Trickster membawa Bizarro menuju restoran burger untuk mengisi perutnya. Selagi mereka makan, Bizarro mulai terfikirkan jika dirinya bukanlah Superman, jadi dari mana dirinya berasal. The Trickster pun bertanya apa Bizarro mengingat masa kecilnya, dan Bizarro menjawab jika dirinya hanya mengingat sebuah laboratorium dengan orang botak yang mengenakan jubah putih. Setelah itu, karena Bizarro tidak sengaja melempar sampah ke arah tentara The Regime, perseteruan kecil sempat terjadi di sana, dan The Trickster pun langsung mengambil alih perseteruan tersebut agar Bizarro tidak membuat kekacauan. Namun karena para tentara tersebut tidak bisa menahan amarah, pertarungan kecil pun sempat terjadi di sana. Setelah itu, karena tentara tersebut mengeluarkan senjata, Bizarro pun langsung menghentikannya, dan karena ia ingat jika The Trickster melarangnya menggunakan tinjunya, Bizarro pun memilih untuk menggunakan lasernya yang membuat tentara tersebut seketika menjadi abu. Orang-orang di sana pun seketika terkejut, dan The Trickster mencoba untuk menjelaskan kepada Bizarro jika ia tidak boleh membunuh orang apalagi dengan banyak saksi mata yang dapat melaporkannya kepada polisi. Mendengar hal tersebut, Bizarro pun kembali menggunakan lasernya, dan kali ini untuk membunuh semua orang yang ada di sana agar tidak ada lagi saksi mata yang dapat melaporkannya. The Trickster pun mulai marah karena aksi Bizarro dan menyarankan mereka untuk segera pergi karena polisi pasti akan segera datang ke sana. Tapi saat dalam pelarian, Bizarro yang merasa jika ia akan bersin langsung menutup mulutnya seperti kata The Trickster sebelumnya. Tapi yang ia tidak sadari, Bizarro juga melepaskan pegangan terhadap The Trickster yang membuat The Trickster seketika jatuh dan tewas. Kembali ke restoran burger sebelumnya, setelah mendapatkan laporan adanya ledakan di sana, para prajurit rezim yang dipimpin Hal Jordan pun langsung pergi ke TKP untuk menganalisanya. Hal yang melihat tempat kejadian pun melaporkan kepada Cyborg jika penyebabnya bukanlah sebuah ledakan karena tidak ada titik ledakan di sana dan lebih mirip seperti seseorang menggunakan flamethrower atau laser.
Hal pun mulai menganggap jika kejadian ini adalah ulah Bizarro, dan Cyborg yang mendengarnya agak sedikit setuju karena ia menemukan beberapa laporan tentang sesuatu berwarna merah biru yang sedang terbang melintasi langit. Kembali ke Bizarro, setelah melihat teman satu-satunya tidak berdaya, ia pun segera membawanya ke Patua sebelumnya dan memintanya untuk segera menyelamatkan The Trickster. Patua tersebut pun berkata jika ia tidak bisa karena The Trickster sudah tidak bernyawa saat Bizarro membawanya. Bizarro pun marah ketika mendengarnya, dan Patua tersebut yang ketakutan berusaha untuk menipu Bizarro dengan mencoba untuk menelpon The Rezim menggunakan bahasa Jerman. Namun ternyata Bizarro mengetahui niat Patua tersebut dan semakin marah kepadanya. Berpindah ke Hall of Justice, Cyborg masih terus mencari keberadaan Bizarro atas perintah Superman di sana. Tapi sebelum Superman pergi, Cyborg bertanya kepada Superman tentang laporan pembantaian 200 orang yang dibakar sampai mati di kota Gotham. Superman pun membela diri dengan berkata jika ia tidak punya pilihan karena mereka menyerangnya terlebih dahulu. Cyborg yang mendengarnya pun mulai marah, tapi Superman langsung menggertaknya dan Cyborg pun langsung kembali mencari Bizarro. Sesaat kemudian, Cyborg mendapatkan laporan adanya Bizarro di Jerman yang membuat Superman langsung melesat ke sana. Ia menerobos masuk ke dalam rumah Patua sebelumnya, namun ternyata Bizarro telah pergi dari sana. Kembali ke Cyborg, ia mencoba untuk menghubungi Lex Luthor dan memberitahunya jika menemukan Bizarro adalah prioritas mereka. Luthor pun menerima pesannya, tapi sesaat kemudian alarm keamanan tiba-tiba berbunyi yang membuat Luthor segera mematikan komunikasinya dan bergegas pergi untuk mencari tahu. Dan alangkah terkejutnya Luthor ketika melihat jika Bizarro menerobos masuk ke dalam ruangannya dan meminta tolong padanya untuk menyelamatkan The Trickster. Luthor yang melihatnya pun terkejut bercampur bingung dan memberitahu Bizarro jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena temannya tersebut telah tewas saat Bizarro membawanya. Bizarro pun menyangkal perkataan Luthor dan berkata jika Luthor pasti bisa menyelamatkan The Trickster karena ia ingat jika Luthor lah yang telah membuat dirinya. Luthor yang mendengarnya pun terkejut dan langsung bertanya kepada Bizarro apa saja yang ia ingat. Bizarro pun menjawab jika dirinya hanya mengingat ruangan laboratorium dengan orang botak yang mengenakan jas putih di sana. Luthor pun mulai membuat alibi dan memberitahu Bizarro jika ia bukanlah pembuat dari Bizarro dan mengaku kepadanya jika dirinya menemukan Bizarro di Arktik sedang membeku di dalam es. Bizarro yang mendengarnya pun langsung bertanya di mana Luthor menemukannya, dan Luthor berkata jika ia akan menggambarkan peta menuju ke sana, tapi sebelum itu Bizarro harus menjalankan beberapa tes, dan Luthor mengaku jika tes tersebut untuk memberitahu Bizarro dari mana ia berasal. Bizarro pun langsung menurutinya, dan setelah dites dalam suhu yang ekstrim, Luthor pun langsung menyimpulkan jika Bizarro sangat mirip dengan Superman kecuali dalam urusan mentalnya. Melihat hal tersebut, Luthor pun mulai sedikit panik karena ia takut jika Superman akan menemukan Bizarro dan mengetahui jika Bizarro dibuat di dalam lab miliknya. Dan keadaan semakin kacau ketika Cyborg tiba-tiba menghubunginya dan memberitahu Luthor jika The Flash telah datang ke kantornya untuk menyelesaikan rancangan dari penjara baru mereka. Melihat keadaan mulai amburadul, Luthor pun langsung memberikan peta kepada Bizarro dan memberitahunya jika tempat di peta ini adalah tempat di mana Bizarro bisa mengetahui dari mana ia berasal. Bizarro yang mendengarnya pun mulai senang, dan sebelum pergi, Bizarro berpesan kepada Luthor jika ia harus menyelamatkan The Trickster. Beberapa saat kemudian Bizarro pun sampai di tempat yang ditujukan Luthor yang ternyata adalah Fortress of Solitude. Bizarro pun bergegas masuk ke sana, namun saat ia sedang takjub melihat sekelilingnya, dari belakang, Doomsday tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya.